Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, API, memastikan dugaan mahar atau jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Disdik, Makassar akan ditangani secara serius. Pemerintah kota, Pemkot, Makassar menggandeng aparat penegak hukum, APH, dan kejaksaan untuk mengawal proses pengusutan kasus tersebut. API mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah meminta inspektorat memeriksa seluruh pihak yang namanya disebut. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah pasti mengkonfirmasi seluruh pihak-pihak yang tersebut di dalam video itu dan akan langsung diperiksa oleh inspektorat. Nah, hari ini juga saya bersama Pak Kajari, ya tentu ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kejaksaan untuk memastikan di dalam proses itu tidak memastikan di dalam proses itu tertangani dengan serius. Karena kita tidak mau dunia pendidikan itu tercoreng dengan hal-hal yang seperti itu. Ini kan baru viral, Pak. Sudah ada informasi, ada laporan langsung atau seperti apa? Sudah ada semua di inspektorat untuk mengambil keterangan dan sebagainya, dan kita pastikan prosesnya akan berjalan dengan fair. Kalau hasilnya nanti ada terbukti. Iya, kan ada sanksi-sanksi semuanya. Kalau dia memang terbukti, ya sanksinya akan bertumpuk-tumpuk. Ada sanksi administrasinya, bahkan kemungkinan ada sanksi penegakan hukum, indisipliner dan sebagainya di dalamnya. Berarti ini akan menggandeng APH nanti Pak ya untuk Pasti. Terakhir Pak Wali, soal lahan mangga. Warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak, Geram, PLTSA mengajukan keberatan atas abainya pemerintah Kota Makassar terhadap permohonan informasi publik. Hal ini ditujukan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, PIT, Kota Makassar. Sebelumnya, pada tanggal 8 Juni 2026 warga melalui kuasa hukum Lebih Makassar telah mengajukan permohonan informasi publik. Adapun dokumen yang diminta oleh warga yakni dokumen persetujuan antara pemerintah Kota Makassar dengan PT Sarana Utama Sinergi, SUS, dan sejumlah dokumen perizinan lainnya. Sebagai warga yang terdampak, wajib agar pihak terkait termasuk warga sendiri berhak untuk mengetahui segala proses yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, ujar Muhammad Ian Hidayat, PBH Lebih Makassar dalam keterangan Selasa 30 Juni. Diketahui, pada 24 September 2024, pemerintah Kota Makassar melakukan penandatangan perjanjian kerjasama pengolahan sampah menjadi energi listrik bersama dengan PT Sarana Utama Sinergi, SUS, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar menyayangkan tidak lolosnya usulan pembangunan jembatan Barombong melalui skema instruksi Presiden, Inpres, Jalan Daerah, IJD. Pemerintah Kota, Pemkot, Makassar diminta segera melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar proyek tersebut tetap dapat direalisasikan. Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Aswar Rasmin, mengatakan pembatalan usulan itu perlu segera dievaluasi, termasuk mencari penyebab utama sehingga proyek tersebut gagal memperoleh persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, apalagi telah ada biaya awal yang telah dikeluarkan pemerintah kota, yaitu pembebasan lahan di situ. Makanya ini masih ada waktu tentunya mempertanyakan kembali ke sana, mencari tahu kalau bisa ada diskresi khusus mungkin. Perubahan anggaran, apa tahu bisa dialihkan ke situ, ya. Nah, kalau tidak bisa tahun ini, ya mesti bisa dikejar untuk tahun depannya. Intinya bahwa ya dibutuhkan lobby-lobby dari pemerintah kota, ya ke pusat untuk bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan. Apalagi masyarakat di sana sangat membutuhkan jembatan itu. Sangat dibutuhkan, ya sangat dibutuhkan karena
itu menjadi jalur vital antar daerah, kemudian daerah masyarakat sekitar situ juga. Oke. Norwegia memastikan satu tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1 pada laga 32 besar di AT&T Stadium, Arlington, Selasa 30 Juni waktu setempat. Kemenangan ini mengantar tim Skandinavia menantang Brasil pada fase berikutnya. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Norwegia memecah kebuntuan menjelang turun minum melalui Antonio Nusa pada menit ke-39. Gol tersebut membuat pasukan Ståle Solbakken menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Pantai Gading bangkit pada babak kedua. Tim berjuluk Les Elephants menyamakan kedudukan pada menit ke-74 lewat aksi Amad Diallo yang baru masuk sebagai pemain pengganti. Diallo sukses menuntaskan peluang di dalam kotak penalti untuk mengubah skor menjadi 1-1. Saat pertandingan diperkirakan berlanjut ke babak tambahan, Erling Haaland kembali menjadi pembeda. Striker andalan Norwegia itu mencetak gol kemenangan pada menit ke-86 setelah memanfaatkan umpan Sander Berge. Gol tersebut sekaligus memperpanjang performa tajam Haaland bersama tim nasional.